Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Yata. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farah Aditya dengan nomor NPM 6017210033, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Corporate Social Responsibility. Ada jenis dan bentuk perusahaan di Indonesia. Yang pertama itu ada perusahaan industri, yaitu perusahaan negara, perusahaan perdagangan, perusahaan swasta, perusahaan jasa dengan perusahaan koperasi, lalu perusahaan agraris dan perusahaan ekstraktif. Dan bentuknya ini ada Commandeer Venotoscope atau CV atau partnership terbatasi, mass cap atau limited liability atau company, limited partnership atau persekutuan komanditer, professional partnership atau persekutuan perdata, state owned company atau perusahaan umum, dan selanjutnya ada state owned company atau perusahaan jawatan, ada sole proprietorship atau usaha dagang, firma atau FA, koperasi atau kooperatif, dan selanjutnya ada foreign joint venture company atau penanaman modal asing. Selanjutnya ada domestic capital investment company atau penanaman modal dalam negeri, dan limited liability company atau perseroan terbatas atau PT, atau stock limited company atau perseroan terbatas terbuka atau PT atau TBK. Dan selanjutnya itu ada foundation atau yayasan. Nah, ada kerangka dari 3 CSR ini. Yang pertama itu ada corporate. Corporate langsung membawa corporate turun ke CSR. CSR ini turun terbagi menjadi 3, yaitu dengan ke pemerintah, masyarakat, dan karyawan. Selanjutnya ada 3 pemahaman dasar tentang CSR. Yang pertama itu voluntary atau sukarela, yang dimana memiliki pilihan dan kehendak bebas untuk mau melakukan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat dalam membantu menangani masalah sosial serta lingkungan. Dan yang kedua itu ada filantropi atau kedermawanan yang dilakukan untuk pemberdayaan sosial sebagai perbaikan terhadap kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. Dan yang ketiga itu ada filantropi atau kedermawanan yang kepedulian wajib dimiliki dalam hal kemanusiaan terhadap krisis lingkungan yang terus meningkat untuk ikut melakukan tindakan dan pengupayaan perbaikan. Selanjutnya ada manfaat dari CSR ini, itu terbagi menjadi 3, ada manfaat perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Dan perusahaan ini terdiri dari meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, meningkatkan corporate building, meningkatkan profit, dan kinerja finansial menjadi lebih kokoh. Dan yang kedua ini untuk masyarakat, yaitu kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan meningkat, tersedianya beasiswa bagi anak yang kurang mampu yang berada di sekitar perusahaan, fasilitas umum terjamin pemeliharaannya. Dan bagi pemerintah, dukungan pembiayaan untuk menanggulangi atau menangani kemiskinan. Dengan CSR, pemerintah mendapat bantuan biaya dalam menangani permasalahan yang ada. Dan yang selanjutnya ada dukungan sarana dan prasarana. Selanjutnya ada ruang lingkup dari CSR ini, yaitu Corporate Social Responsibility memiliki 3 ruang lingkup yang disebut dengan 3 bottom line atau 3BL, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang pertama itu ada basic responsibility, yaitu bertanggung jawab dan memiliki kewajiban dalam membayar pajak, mentaati hukum, dan mengikut serta memenuhi standar pekerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua itu ada organizational responsibility, bertanggung jawab dalam memiliki kewajiban dalam memenuhi kepentingan stakeholder, dalam arti pemegang saham, karyawan, konsumen. Dan yang selanjutnya ada societal responsibility, yang dimana bertanggung jawab dan memiliki kewajiban dalam menjelaskan tahapan-tahapan saat berinteraksi dengan mengenai bisnis dengan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis CSR, yaitu rehabilitas alam, pengelolaan limbah berwawasan lingkungan, filantropi, penggunaan sumber daya energi terbarukan, budaya kerja ramah SDM, kegiatan volunteering, dan pemberdayaan ekonomi karyawan. Ada 3 prinsip dari CSR ini. Yang pertama itu ada sustainability, yang dimana merupakan prinsip yang paling penting dalam CSR karena sustainability ini akan sangat mempengaruhi pengembangan dalam produk dan jasa. Dan yang kedua itu ada accountability, yang dimana hal ini berupa sikap dan upaya perusahaan untuk bertanggung jawab dengan terbuka dan berani terhadap tindakan, kebijakan, dan kegiatan yang ditetapkan oleh perusahaan, yang sangat mempengaruhi pengembangan dalam hal produk dan jasa. Dan yang ketiga itu ada transparansi,
yang dimana hal ini melibatkan pihak-pihak eksternal dan laporan kegiatan perusahaan yang bisa berdampak pada eksternal. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.